Kementerian Kesehatan RI menyatakan telah menemukan dugaan 18 kasus hepatitis akut di Indonesia yang belum diketahui penyebabnya. Pemerintah Provinsi DKI membuka opsi untuk menunda pembelajaran tatap muka atau PTM akan kembali diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Bagaimana? WHO menyatakan kejadian luar biasa pada kasus hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya. Kemarin habis COVID, sekarang ada lagi isu. Kita minta seluruh warga untuk lebih berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Disyukur wa ta'ala yang karena karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam talkshow kesehatan bertajuk hepatitis akut, apakah kita harus takut? Yang dipersembahkan oleh Rumah Singgah Al-Fatih dan didukung oleh Cinta Quran Foundation, Kawan Sejalan, Komunitas Cinta Quran, Explore Humanity, Sayur untuk Santri. Disponsori oleh Madu Alami, GNC Cookies, Habibetis Official, Solehman Muslimwear. Terima kasih atas kehadiran para narasumber kita pada hari ini, panitia dan hadirin peserta talkshow yang berbahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Emma Madiah yang akan memandu acara kita pada pagi ini. Terlebih dahulu, saya bacakan susunan acara talkshow kita. Pada hari ini, diawali dengan presentasi dari Rumah Singgah Al-Fatih, dan selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber kita, Dr. Yoku Ayukaningsih, Magister Kesehatan Spesialis Anak, serta Umu Sajaj. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan jangan lupa nanti akan ada door prize di akhir acara. Dan sebagai informasi, acara ini dapat juga disaksikan pada YouTube Cinta Quran TV. Baiklah, kita akan mulai sesi pertama, yaitu presentasi dari Rumah Singgah Al-Fatih yang akan disampaikan oleh Saudari Nanda selaku donatur Relationship Management. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu video yang satu ini. Silakan. Rumah Singgah Al-Fatih adalah rumah singgah khusus anak yang berdiri di bawah Yayasan Cahaya Al-Fatih Nusantara dan bagian dari Cinta Quran Foundation. Bagi para duafa khususnya, bagi mereka yang putra-putrinya diuji dengan penyakit berat, proses menjemput kesembuhan sang buah hati adalah hal yang sangat menyulitkan. Bagaimana tidak, kebanyakan mereka harus datang jauh dari daerah untuk menuju rumah sakit rujukan di kota Bandung. Mulai dari transportasi, tempat tinggal saat menunggu jadwal periksa atau tindakan, kebutuhan makan sehari-hari, dan biaya obat di luar BPJS yang terasa begitu berat. Belum lagi proses administrasi dan prosedur pengobatan di rumah sakit yang terkadang tidak dimengerti oleh para orang tua pasien. Pada tanggal 10 Oktober 2016, Rumah Singgah Al-Fatih pun mulai beroperasi. Rumah Singgah Al-Fatih menyediakan tempat tinggal gratis dan fasilitas lainnya untuk membantu pasien duafa dan pendamping pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan di kota Bandung. Di Rumah Singgah Al-Fatih, pasien dan orang tua bukan hanya mendapatkan pelayanan tempat tinggal, namun di sini para pejuang kesembuhan juga difasilitasi kebutuhan makan sehari-hari, layanan ambulans dan transportasi, kebutuhan nutrisi seperti susu, madu dan kebutuhan sehari-hari seperti diapers,
dan obat yang tidak tercover BPJS, juga memberikan pendampingan pasien dalam administrasi di rumah sakit. Sampai saat ini, lebih dari 300 pasien tercatat sebagai pasien dampingan Rumah Singgah Al-Fatih. Rumah Singgah Al-Fatih memiliki program berkah kurban Al-Fatih, serta program khitan bagi para pasien dampingan, anak yatim, dan duafa. Selain itu, Rumah Singgah Al-Fatih memiliki program belajar tahsin dan kajian agama Islam, serta pembekalan mental bagi orang tua pasien. Sehingga diharapkan keluar dari Rumah Singgah Al-Fatih, pasien bukan hanya sehat jasmani, namun juga semakin dekat dengan Allah, serta menunjukkan peningkatan iman dan takwa. Guna memberikan manfaat yang lebih luas, Rumah Singgah Al-Fatih juga memiliki program kemanusiaan, yaitu Al-Fatih Peduli, yang aktif dalam penyaluran tanggap bencana dan kemanusiaan, serta Al-Fatih Berdaya untuk mendukung pemberdayaan orang tua para pejuang kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam usaha kebaikan ini dan senantiasa meluruskan niat kita bekerja hanya mengharap ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama Nanda ucapkan terima kasih kepada Dr. Yoke Ayurkaningsi yang selaku narasumber kita hari ini bersama Ummu Sajat. Juga ada moderator kita Dr. Emma Mardliyah yang sudah membersamai Rumah Singgah Al-Fatih untuk membahas tentang penyebab dan pencegahan dari penyakit yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat di dunia, yaitu hepatitis akut. Salawat serta subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Rumah Singgah Al-Fatih. Di sini Nanda ingin bercerita sedikit tentang apa itu Rumah Singgah Al-Fatih. Barangkali di sini bunda-bunda dan kakak-kakak semua belum tahu apa itu Rumah Singgah Al-Fatih. Jadi, Rumah Singgah Al-Fatih adalah rumah singgah khusus untuk anak-anak para pejuang kesembuhan beserta orang tua atau keluarga pendamping mereka yang memerlukan pengobatan rawat jalan atau rawat rutin ke rumah sakit rujukan yang ada di daerah Kota Bandung. Namun mereka terkendala secara finansial. Alhamdulillah di Rumah Singgah Al-Fatih kami menyediakan segala kebutuhan yang mereka perlukan, mulai dari makanan sehari-hari, nutrisi, madu, susu, vitamin, diapers, juga obat-obatan yang tidak tercover oleh BPJS. Juga operasional ambulan. Dari daerah asal mereka, kami jemput ke Rumah Singgah Al-Fatih, lalu kami dampingi proses pengadministrasiannya di rumah sakit, lalu nanti setelah jadwal kontrol mereka selesai, kita jemput kembali ke Rumah Singgah Al-Fatih untuk beristirahat, sebelum nanti besok atau lusanya kita antarkan pulang kembali ke daerah mereka masing-masing. Kami juga di sini menyediakan alat-alat penunjang kesehatan bagi mereka, seperti kursi roda, kaki palsu, mata palsu. Itu insya Allah kami juga ikhtiarkan untuk mereka. Lalu di Rumah Singgah Al-Fatih, alhamdulillah kami sudah memiliki 2 kontrakan. Yang pertama ada di Jalan Saridali dan yang kedua ada di Jalan Sarijadi Raya nomor 2. Alhamdulillah dari pertama kali didirikannya Rumah Singgah pada tahun 2016 sampai dengan saat ini, Rumah Singgah Al-Fatih sudah mendampingi lebih dari 300 pejuang kesembuhan di daerah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dan alhamdulillah di sini kami mendampingi anak-anak dengan penyakit berat yang tidak menular, mulai dari usia 0 bulan sampai dengan 16 tahun. Di sini kami memiliki program, ada infak, zakat, juga wakaf. Di mana untuk infak ini semua donasi yang masuk akan kami alokasikan untuk semua kebutuhan yang mereka perlukan, mulai dari makanannya, nutrisinya, obat-obatannya, juga operasional ambulannya, dan alat-alat penunjang kesehatan yang mereka perlukan. Di sini kami memiliki program tabung sedekah Al-Fatih. Ini tabung sedekah Al-Fatih ini, tabung sedekah subuh Al-Fatih ini bisa para donatur dapatkan gratis dari Rumah Singgah Al-Fatih dengan sistem nanti kami yang jemput ke rumah para donatur. Jadi kami memudahkan, Allah memudahkan, insya Allah untuk tabung sedekah ini nanti jika sudah penuh, para donatur boleh menghubungi Rumah Singgah Al-Fatih untuk nanti kami jemput tabungnya, seperti itu.
Dan ini tabung sedekah ini juga memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah di subuh hari, maka akan ada 2 malaikat yang mendoakannya. Seperti itu. Lalu kami juga memiliki program sedekah Jumat. Sedekah Jumat ini juga, hari Jumat merupakan salah satu hari yang sangat mulia dalam Islam. Hari yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah dengan Rp25.000, Bapak Ibu, Bunda-Bunda, Akang Teteh, semuanya sudah ikut membersamai para pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih. Lalu untuk zakat, di Rumah Singgah Al-Fatih, insya Allah untuk zakat ini 100%. Jika ada para donatur yang memberikannya untuk para pejuang kesembuhan di sini, kami salurkan 100% untuk mereka, tanpa kami kurangi sedikit, insya Allah. Lalu untuk wakaf, karena kami qadarullah dari tahun 2016 sampai dengan saat ini belum memiliki rumah sendiri, kami membuka peluang amal kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir terus sampai kita meninggal nanti. Untuk wakaf ini mudah-mudahan kami berharap untuk kebermanfaatan dari Rumah Singgah Al-Fatih ini dapat kami rasakan bersama-sama, mulai dari para donatur, juga para pengurusnya, hingga kita meninggal nanti. Seperti itu. Lalu untuk informasi selanjutnya, informasi lainnya di Rumah Singgah Al-Fatih bisa bunda-bunda dan kakak-kakak semua lihat di Instagram kami, @rumahsinggah-al-fatih.id. Kami juga memiliki program berkah kurban yang akan kami laksanakan pada bulan Idul Adha nanti. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nanda atas presentasinya. Kita jadi banyak tahu ya tentang Rumah Singgah Al-Fatih. Itu Nanda di lokasi ya, Nanda? Iya, Ya. Ini saya sedang di Rumah Singgah Al-Fatih yang kedua. Iya, tadi kedengaran ada suara anak-anak juga ya. Iya, pada main. Iya, sedang main. Iya. Terima kasih banyak ya. Semoga dilancarkan, dimudahkan segalanya oleh Allah ya, dan para hadirin yang sekarang ada di Zoom ataupun di YouTube nanti apabila berkenan untuk membantu berkontribusi ke Rumah Singgah Al-Fatih dapat menghubungi Nanda di nomor 0857 2222 6603 ya. 0857 2222 6603. Sekali lagi terima kasih Nanda, lancar selalu ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada sesi yang ditunggu-tunggu yang sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu mengenai hepatitis akut yang terjadi di akhir-akhir bulan April ini ya, di Indonesia juga sudah banyak dilaporkan, dan terkadang ini menimbulkan kekhawatiran pada orang tua karena memang terjadi pada anak-anak ya. Nah, untuk tahu lebih banyak nih mengenai hepatitis yang misterius ini, kita akan berbincang dengan kita pada pagi ini, yaitu Dr. Yoke Ayu Karningsih, Magister Kesehatan, Spesialis Anak. Dr. Yoke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Emma. Dok, saya sampaikan CV singkat dari Dr. Yoke. Dr. Yoke lulus dari FK Unpad di tahun 1991 dan di spesialis anak, kemudian menyelesaikan S-nya 16 dari Fakultas Kedokteran Unpad. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Unjani dari tahun 95 dan berpraktek di Rumah Sakit Bustira dan Rumah Sakit Hermina Pasteur serta Rumah Sakit Baros. Baik Dr. Yoke, saya persilakan untuk menyampaikan materinya, dan untuk para peserta kita siapkan seluruh panca indera kita ya untuk menangkap apa yang disampaikan oleh Dr. Yoke. Silakan Dr. Yoke. Nuhun Dr. Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan ini bermanfaat. Seperti kita ketahui memang sejak akhir April ya, kita paling tidak dikhawatirkan ataupun juga dihebohkan oleh berita tentang
hepatitis akut. Hepatitis akutnya itu sebetulnya ada judulnya tambahan, yaitu hepatitis akut misterius. Izin saya share screen ya mungkin ya, sebentar. Silakan dok. Ya, sebentar ya, share screen-nya tadi. Bentar. Ini, bentar. Jadi hilang. Sebentar ya, tadi udah ini, sekarang kemana lagi tuh? Hepatitis. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat Dr. Emma? Belum? Belum dok. Oh, sorry, sebentar ya. Ya, nggak apa-apa dok. Ditunggu dulu. Silakan dok. Sudah terlihat ya mudah-mudahan? Sudah dok. Sudah. Tinggal slideshow dok. Ya. Ini mungkin sebagian besar dari kita tuh sudah dengar ya dari berita-berita di media itu tentang hepatitis akut. Nah, ada tambahannya tadi adalah hepatitis akut misterius. Nah, dari hal misterius tadi, apakah kita harus takut atau bagaimana kita menghadapinya? Apakah perlu kekhawatiran yang berlebih atau sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan asalkan kita melakukan pencegahan, kemudian kewaspadaan. Ya, mungkin secara singkat dulu ya, apa itu hepatitis? Mungkin kalau memang latar belakangnya sudah pernah mendengar, mungkin tahu oh hepatitis. Itis itu kalau di dunia kedokteran itu pasti istilahnya adalah infeksi atau peradangan. Jadi hepatitis itu adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peradangan hati. Jadi hatinya itu mengalami infeksi. Apa sebabnya? Atau dibagi dua dulu ya, kapan bisa terjadi itu. Jadi istilahnya ada akut dan kronis. Akut itu sebetulnya ada konotasi kok seolah-olah menakutkan ya. Padahal sebetulnya akut itu terkait dengan waktu. Jadi akut sebetulnya baru-baru ini. Ya, jadi bisa tidak terkait dengan oh ini pasti serius, belum tentu ya. Yang disebut akut pada penyakit hepatitis ini adalah kalau berlangsungnya kejadiannya itu sampai kurang lebih 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan itu sudah termasuk yang disebut sebagai kronis. Jadi betul-betul terkait dengan waktu. Kenapa lama sekali? Nah, biasanya memang ini terkait dengan penyebabnya apa. Memang ada mungkin ibu-ibu udah tahu ada penyakit yang singkat, misalnya tifus nggak selama ini, 6 bulan, mungkin kurang lebihnya paling lama 1 bulan. Tapi khusus untuk hepatitis ini terkait dua waktunya akut dan kronis dan dia cukup lama jadinya ya. Kita juga menelaah lagi kira-kira apa ya penyebabnya. Nah, penyebabnya ini bisa disebabkan oleh infeksi atau bisa juga oleh karena non-infeksi. Nah, biasanya kasus-kasus non-infeksi yang terjadi pada anak terkait dengan kekebalan tubuhnya. Jadi kondisi kekebalan tubuhnya itu menurun ataupun juga bisa karena memang dari lahir bawaannya itu ada kekurangan kekebalan. Dan itu memang terjadi atau terdapat juga pada anaknya. Dan biasanya kita mencurigai kalau anaknya kok bolak-balik sakit, jangan-jangan kekebalannya memang berkurang. Kemudian bisa juga karena terpapar racun. Ya, racun bisa racun apapun ya, terutama yang terkait dengan lingkungan. Lalu bisa juga karena obat-obatan. Hati-hati di sini kok ada tulisan penurun panas ya. Ternyata salah satu penyebab obat yang termasuk bisa menimbulkan peradangan pada hati adalah penurun panas. Tapi tentu saja mungkin ini terkait dengan dosisnya yang berlebihan atau terlalu lama sehingga obat-obatan tadi yang tadinya ingin menurunkan panas malah menjadikan hatinya itu sakit. Kemudian yang kedua karena infeksi. Yang paling banyak penyebab
infeksi peradangan pada hati ini adalah terkait dengan penyebabnya yang disebut sebagai virus yang sudah terdeteksi ya. Virusnya itu ada virus penyebab hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Jadi cukup banyak ya, walaupun nanti vaksinnya tuh beda ya. Yang vaksin yang ada baru untuk hepatitis A dan B. Kemudian juga mungkin ada yang pernah dengar tentang campak Jerman juga bisa menimbulkan sakit. Ya. Kemudian, nah ini yang terkait penurunan daya tahan, itu HIV juga salah satu penyebab dari hepatitis. Ini herpes dan lain-lain. Sebetulnya masih cukup banyak ya penyebab infeksi yang menimbulkan peradangan pada hati. Tapi mungkin kita fokus pada yang memang sudah diketahui, sudah terdeteksi nantinya ya. Nah, kalau disebabkan oleh virus tadi, ini sebagian besar, memang hampir semuanya itu mudah menularkan ke orang lain. Jadi penderitanya itu sangat mudah menularkan ke orang lain. Tentu saja cara penularannya itu terkait dengan virusnya itu tipe yang mana. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ditangani dengan segera atau dilakukan deteksi dini, ya tentu bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Dan komplikasinya apa? Nah, bisa itu mungkin ada gagal hati, kemudian juga sirosis. Sirosis itu hatinya itu jadi mengkerut seperti buah jeruk. Tentu nanti terkait dengan kegagalan fungsi hati juga. Atau bahkan bisa jadi kanker hati. Nah, ini lagi-lagi terkait penyebabnya virus yang mana. Tidak semuanya yang tadi A, B, C, D, E itu bisa menimbulkan dampak-dampak ini, gagal hati, sirosis, atau kanker hati. Sehingga yang diperlukan di sini tentu adalah deteksi dini, kewaspadaan, kemudian melakukan deteksi, lalu segera mencari pengobatan. Ya. Kalau memang pengobatan itu cepat, ya kemungkinan pasti hasilnya mungkin lebih baik ya, walaupun nanti ada tipe yang memang resiko jadi beratnya lebih besar. Nah, kadang sampai penderita itu memerlukan transplantasi hati karena hatinya sudah sangat rusak sehingga fungsinya sudah tidak bisa diharapkan lagi dan dilakukan transplantasi hati. Nah, ini yang khusus sekarang beredar nih ya. Jadi pertama kali di mana nih? Ternyata laporannya dari Inggris 5 April. Kemudian dalam 3 hari negara lain juga melaporkan. Dan dalam jarak 10 hari WHO itu, Badan Kesehatan Dunia, telah menetapkan oh ini kejadian luar biasa. Nah, perlu betul-betul penanganan yang serius, deteksi dini dan penanganannya harus lebih optimal. Dan pada 21 April udah 170 kasus ya, dan 12 negara sudah melaporkan. Nah, ini dari 16 sampai 30 April nah ini kita juga sudah ada laporan nih di Indonesia ya. Dan dilaporkan juga ini ada yang meninggal di Indonesia ya. Nah, bagaimana gejalanya? Nah, kasus ini kalau dari definisi dari WHO batasannya itu adalah dari anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Apakah kalau lebih dari 16 tahun tidak disebut lagi sebagai hepatitis? Sebetulnya itu masih dan ini kan tetap masih misterius ya. Jadi kalau gejala-gejalanya mengarah ke arah hepatitis, walaupun umurnya lebih dari 16 tahun, itu tentu harus betul-betul dicermati dan diterapi dengan baik. Ya. Dan gejala klinisnya apa? Jadi ada kerusakan hati, hatinya itu mengalami peradangan, rusak. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata dari pemeriksaan, ternyata ada peningkatan dari enzim-enzim di hati. Kemudian juga ada penampilan klinisnya. Klinisnya kuning, kemudian juga ada gejala dari saluran cerna. Ya, nanti kita lihat dan gejala-gejalanya seperti apa. Nah, ini yang mungkin dan gambar lebih enak ya dilihatnya. Nah, gejala dari saluran cerna ada mual,
Ya, bagaimana kita menilai mual? Biasanya kalau anak lebih besar itu udah lebih kita bisa tahu ya, deteksi ya nggak mau makan, lalu ada seperti mual apa-apa, tidak mau, dan lebih lanjutnya nanti muntah. Nah, kalau pada bayi mungkin untuk mualnya lebih susah ya, gitu. Kalau pada anak lebih besar lebih kelihatan kalau dia mual itu. Jadi kalau pada bayi mungkin langsung dengan muntah. Ya. Kemudian gejala yang lainnya ini ada diare. Diare itu mungkin adanya suatu pengeluaran dari BAB yang lebih sering ya. Biasanya batasannya itu lebih dari 3 kali. Dan itu harus ada perubahan dari wujudnya. Yang tadinya pekat ataupun juga lembek, ternyata kok jadi cair. Kemudian juga frekuensinya bertambah. Apalagi nanti kalau sangat-sangat meningkat, tentu itu menimbulkan kejadian yang berat, malah bisa dehidrasi. Dan dikatakan dari penelitian ini, demam ada atau tidak? Ada sebagian menyebutkan tidak ada demam, tapi pada umumnya kalau ada demam, demamnya itu ringan. Kira-kira kapan ya seorang anak ini disebut demam? Nah, biasanya kalau punya alat termometer ya kita ukur. Anak itu disebut demam kalau suhunya sudah mencapai 37,5 derajat Celcius. Kalau misalnya kodorolog alat termometernya rusak, misalnya ya nggak bisa, ya itu bisa ada perabaan di tempat tertentu, misalnya di daerah perut, kemudian juga di daerah leher, itu teraba demam, tidak seperti di daerah yang lainnya. Jadi itu kita bisa menyebut sebagai, oh ini anaknya demam. Nah, gejala yang lebih lanjut ya, kalau misalnya awalnya adalah seperti ini, lalu kita lihat kok air kencingnya berwarna pekat, ya seperti teh. Normalnya kalau dia banyak minum, biasanya minumnya cukup, itu warnanya kuning, kuningnya juga jernih. Nah, kalau pada kecurigaan ini air kencingnya itu warnanya pekat, ya jadi seperti air teh yang pekat. Kemudian buang air besarnya, fesesnya itu mungkin beda lagi warnanya. Warnanya itu pucat, ya putih pucat. Lalu kita juga bisa lihat, ini yang udah kelihatan ya, matanya, kulitnya jadi menguning. Ya ini yang memang kalau sudah kelihatan ini berarti kemungkinan prosesnya itu sudah bukan awal ya, sudah berlangsung beberapa lama. Dan kalau lebih lanjut lagi, ini mulai terjadi gangguan. Hati itu merupakan organ yang fungsinya banyak. Salah satunya itu adalah mengontrol bagaimana pembentukan sel-sel darah. Ya, dan kalau misalnya terjadi gangguan, nah ini gangguan hati fungsinya ini akan berlanjut ya, bisa menimbulkan dampak terjadi perdarahan. Jadi ada gangguan pembekuan darah. Kemudian ini juga bisa kejang, ya kejang. Nah ini biasanya datang tuh dalam keadaan terlambat, lalu kesadaran menurun karena memang bisa menyerang susunan syaraf pusat. Nah, ini kira-kira kapan ya munculnya? Tentu kalau tadi sudah ada kuning pada mata, itu biasanya lebih lanjut dari gejala-gejala awal, mual, muntah, lalu ada BAB-nya mencret, ya. Dan ini juga nanti urinnya. Jadi tolong diperhatikan juga kalau pada anak yang lebih kecil pasti kan tidak tahu ya. Nah ini mungkin peran dari orang tua nih melihat juga apakah urinnya masih seperti biasa atau memang sudah berubah. Hati-hati juga kalau pada anak yang minumnya kurang, ya sangat kurang, ini kadang urinnya juga warnanya lebih pekat ya, kuning tua. Bukan menandakan bahwa ini hepatitis. Jadi kita lihat lagi secara gejala-gejala yang lainnya. Nah, dikatakan bahwa ini nih gejala yang tadi bisa terjadi dari 1 sampai 2 minggu. Ya, kemudian bahkan ini bisa bertahan selama 4 minggu. Lagi-lagi ini tergantung dari kondisi klinisnya, kemudian bagaimana pasiennya itu, apakah pasiennya gizinya baik, kemudian tidak ada penyakit yang lain. Nah, ini bisa berdampak dari gejala-gejala yang lain lebih berat atau memang seperti pada umumnya. Nah,
ternyata dari awalnya memang Dinas Kesehatan DKI ini sudah ada gejala nih, sudah melaporkan. Awalnya 15 pasien awalnya ya, dari akhir April, ternyata sampai dengan 18 Mei ini ternyata sudah ada 24 kasus dan dikatakan ya ini 3 atau sekarang disebutnya sebagai 5 diantaranya meninggal dunia. Dan dari pengamatan ternyata kasusnya itu tersebar di seluruh wilayah kota Jakarta terkecuali di Kepulauan Seribu. Untuk Jawa Barat belum ada laporan yang resmi sampai saat ini ya. Mungkin karena ini penyakit yang misterius, kemudian juga pengembangannya bisa sangat cepat. Mudah-mudahan ini bisa terdeteksi lebih dini. Kenapa kira-kira kok ada yang meninggal ya? Ternyata dari laporan itu pasien yang datang itu sudah dalam keadaan terlambat. Sudah ada kejang, kemudian juga kesadaran sudah menurun. Tentu kalau kondisi yang berat, pihak rumah sakit itu tidak cukup waktu ya untuk melakukan tindakan pertolongan, apalagi kalau memang kerusakan dari organnya, hati sudah merembet ke kerusakan organ-organ yang lain. Dan jadi ini mudah-mudahan jangan menjadikan khawatir ya, kok bisa meninggal. Nah, lagi-lagi hati-hati dengan kewaspadaan ya, harus betul-betul kewaspadaan dini, deteksi dini. Dan dilaporkan yang meninggal itu kondisinya memang sudah berat, sudah datangnya terlambat. Pencegahan kira-kira kita bisa apa ya? Mungkin pernah tahu ini ada singkatan PHBS. PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi diharapkan secara individu atau keluarga kita melakukan ya dengan kesadaran pribadi, kita menolong diri kita sendiri untuk berperan aktif ya dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, jadi ini merupakan kebersihan diri dan lingkungan itu merupakan salah satu upaya yang kalau dilakukan dengan benar tentu kekhawatiran akan bahaya dari hepatitis akut misterius ini udah harusnya lebih jauh berkurang. Dikatakan penularannya itu bisa dari fekal itu feces dan juga oral. Jadi melalui atau kita minum. Jadi lagi-lagi nanti pencegahannya terkait bagaimana kita melakukan ini semua, cuci tangan, kebersihan makanan, air, ya. Nanti jangan makan bersama atau menggunakan alat makan bersama. Dan dari laporan juga katanya jangan-jangan ini menular juga melalui udara. Nah, jadi salah satunya pencegahan juga kita tetap melakukan protokol kesehatan seperti COVID-19. Masih ingat mungkin ya, kita udah 2 tahun lebih ya berkutat atau berkiprah dengan COVID-19. Nah, ini di sini harus digalakkan kembali bagaimana memakai masker, menjaga jarak ya. Jadi ini harus betul-betul dilakukan lagi, jangan menganggap enteng. Walaupun mungkin sekarang COVID udah jauh menurun nih, hati-hati. Salah satunya bisa ini karena lagi-lagi masih misterius ya. Jadi bukan berarti sudah pasti nih dari saluran pernafasan, saluran cerna ini masih selalu dalam saat ini masih dalam penelitian. Tapi yang ditengarai adalah melalui tadi makanan, minuman dan juga lewat saluran napas. Dan itu upaya kita yang harus optimal tentunya ya. Nah, ini gambar mungkin lebih enak ya lihatnya. Nah, tadi kan penularannya jangan-jangan bisa melalui saluran cerna. Jadi harus rutin cuci tangan. Cuci tangannya jangan cuma asal-asal, baiknya ada dengan sabun dan air mengalir. Mungkin nanti ada ditayangkan lagi gambar cara cuci tangan yang bersih itu seperti apa sih, 6 langkah. Kalau memang dengan tata cara seperti itu, nah itu lebih baik lagi ya, lebih mungkin untuk mencegah masukan dari virus ini tadi ataupun penyebab dari hepatitis misterius tadi. Nah, kemudian lagi-lagi pastikan makanan itu matang, bersih ya. Jadi lagi-lagi jangan biasakan jajan
Ya, apalagi yang kurang terjaga kebersihannya. Mungkin ini yang agak-agak susah ya. Jadi karena jajanan tuh banyak sekali di luaran. Ya. Nah ini ditekankan sekali kepada anak-anak kita. Kemudian juga di sekolah-sekolah ya betul-betul harus menjaga kebersihannya. Tadi ditayangkan juga dari media ya, jangan-jangan ada perlu penerapan lagi nih, PTM-nya harus dikurangi, ataupun juga karena terkait dengan harus penyediaan makanan yang matang bersih, jangan-jangan kantin sekolah juga harusnya betul-betul ditiadakan ini. Nah ini masih dalam penjajakan tentunya. Kemudian tidak berganti alat makan dengan orang lain. Jadi masing-masing kalau memang makan harus alat makan sendiri, minumnya juga sendiri, tidak boleh bertukar dengan yang lain. Dan lalu alat-alatnya itu betul-betul dibersihkan. Ya. Dan ini hindari kontak dengan yang sakit. Yang sakitnya sakit apa ya? Mungkin kalau yang sakit apapun yang kelihatan, misalnya juga flu biasa, tetap harus dihindari. Kemudian juga katanya dari riwayat menstruasi itu pun harus dihindari. Apalagi kalau udah terlihat lesu, kemudian matanya kuning, oh itu betul-betul resiko penularannya sangat besar. Dan setelah pribadi diri sendiri tentu ini rumah dan lingkungannya juga harus betul ya. Jadi jaga ini selalu. Dan dalam Islam mungkin memang sudah menggarisbawahinya ya, menggarisbawahi bahwa kebersihan itu merupakan salah satu dari iman. Mungkin nanti Umu saja bisa lebih detail lagi ya. Kemudian karena salah satu faktor yang dicurigai adalah dari saluran napas, jadi kurangi mobilitas. Nah mungkin kita bisa lihat ya sekarang nih udah seperti bebas lagi ya. Banyak sekali orang berkeliaran. Ya mungkin kalau untuk ke tempat pekerjaan mungkin ya itu tidak bisa dihindari ya. Tapi kurangi mobilitas berarti kalau yang tidak perlu jangan ke mall, jangan ke supermarket, apalagi diajak anak-anak. Dikurangi mobilitasnya. Lagi-lagi gunakan masker. Nah, ini kalau pada anak jadi sebetulnya juga harus tahu bagaimana cara pakai masker yang benar. Kadang kita juga masih bisa melihat orang dewasa cara pakai maskernya juga salah ya. Jadi tidak menutupi hidung, jadi di bawah. Nah ini juga salah. Jadi gunakan masker dengan benar. Kemudian jaga jarak. Jaga jaraknya berapa ya kurang lebih? Kalau dulu tuh bisa sampai 26 meter mungkin. Yang penting jangan sampai kalau dia bersin, batuk itu bisa mengeluarkan virusnya itu. Nah, ini jaga jarak ya. Ya, kalau misalnya dua-duanya menggunakan masker itu sangat mengurangi resiko penularan. Ya, ini lagi-lagi hindari keramaian kerumunan yang tidak perlu. Ya, jadi jangan menganggap bebas. Sekarang ini ya udah aman COVID-nya jadi bebas bepergian. Hati-hati dengan COVID itu masih ada walaupun udah jauh berkurang. Hati-hati dengan yang ditengarai ini hepatitis akut misterius. Nah ini lagi-lagi ya mudah-mudahan kalau di rumah mungkin airnya mengalir bisa, sabun juga bisa. Nah ini lihat kalau misalnya di tempat umum. Ya, ini bagaimana mudah-mudahan kalau ada sabun, nah ini caranya gosokkan sabun atau bawa hand wrap ya. Betul-betul langkah-langkah ini lihat caranya ya. Kemudian gosokkan telapak tangan di atas punggung. Nah, ini mungkin kita lupa atau buru-buru pokoknya udah cuci tangan. Nah, ini harusnya betul-betul cara yang benar sehingga resiko penularan itu sangat-sangat berkurang. Nah, itu menggosokkan kedua telapak tangan dengan jari-jari, kemudian juga punggung tangan. Jadi saling mengunci digosokkan. Nah, ini mudah-mudahan ini juga terkait dengan kuku. Kukunya harusnya mestinya dipotongnya, jangan kuku panjang. Nanti ada yang kukunya masih panjang, nanti terselip itu kotoran di antara kuku yang panjang tadi. Kemudian ini jempol kanan digosok memutar. Nah, ini untuk kedua tangan tentunya ya. Dan letakkan ujung-ujung jari kanan ke telapak tangan kanan kiri, gosok perlahan. Tentunya ini kalau kukunya panjang susah ya, jadi nggak mungkin bisa mencapai yang di ujung-ujungnya. Nah dikatakan
cuci tangan dengan sabun cukup 40-60 detik. Kalau hand rub cukup 20-30 detik. Nah, lagi-lagi kan sulit mungkin ya untuk menghitung, tapi paling tidak kalau kita melakukan langkah ini dengan tertib, dengan betul, itu sangat mengurangi resiko penularan. Nah, di sini ditekankan ya, sampai detik ini, baik dari WHO atau di negara-negara di luar itu, penyebab pastinya belum ada, belum pasti, dan masih dalam penelitian. Jadi pemeriksaan terus dilakukan oleh para ahli untuk bisa paling tidak memastikan kira-kira penyebabnya apa. Dan sampai sekarang itu belum ada yang pasti. Ya, apakah karena racun atau infeksi. Nah, jadi yang diperlukan apa sebetulnya? Jadi kewaspadaan nomor 1. Ya, jadi tetap jangan panik. Ya, selain waspada, tadi cara pencegahan kebersihan diri dan lingkungan, kenali gejala hepatitis akut, ya, terutama pada anak yang memang anak itu kan masih harus dalam pengawasan orang tua ataupun yang menjaganya. Yang tadi karena mayoritasnya dari saluran cerna, kemudian juga dari saluran napas, nah jadi pencegahannya betul-betul harus dilakukan. Nah, gejalanya apa? Hati-hati awal kalau memang sudah ada mual, muntah, sakit perut, lalu urinnya kok ini sudah mulai berubah warnanya. Lalu mungkin ada demam. Nah, kalau memang sudah ada kekhawatiran, udah baiknya langsung dibawa ke pusat pelayanan kesehatan ya, supaya lebih memastikan. Jangan sampai udah gejala lanjutan baru datang, seperti yang kasus yang di Tenggarai yang menimbulkan kematian, dan dikatakan itu karena datang dalam keadaan terlambat. Jadi jangan sampai datangnya udah gejala berat, kejang, lalu udah kesadarannya menurun, ya. Nah, ini kalau memang udah gejala itu kemungkinan besar sudah terjadi infeksi menimbulkan kerusakan pada organ hati. Ya. Nah, itu yang nantinya dampaknya kalau sudah dalam terlambat tentu tidak bisa terlalu banyak rumah sakit atau petugas kesehatan melakukan tindakan. Ya. Jadi lagi-lagi nih, jaga kebersihan, pencegahan, disiplin prokes. Nah, ini mungkin harus kita galakan lagi ya, karena mungkin kita sudah melihat kok banyak sekali udah orang berkeliaran, banyak sekali yang mungkin kurang peduli terhadap untuk lingkungan, untuk menularkan atau ditulari gitu ya. Jadi jangan jangan berhenti, selalu kita upayakan menasihati. Ya, ini ada himbauan dari tenaga kesehatan. Jadi waspada. Itu jadi juga ada tadi pencegahannya. Ya, setelah pencegahan dengan benar tentunya kenali gejala-gejala awal. Ya, kalau memang sudah ada gejala awal, apalagi kita mungkin tahu ya, kok ini anaknya sering sakit, anaknya itu gizinya kurang, ya, segera dibawa. Ya, jadi jangan sampai dibawanya sudah dalam keadaan berat, terlambat. Ya. Nah, dari Departemen Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan sebetulnya sudah cukup tanggap ya, cepat sekali tanggapnya, sudah ada keputusan ya, sudah keputusan tentang tata laksana hepatitis akut yang misterius ini yang belum diketahui penyebabnya. Bagaimana di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau gejalanya masih ringan, mungkin boleh ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nanti dari sana yang menentukan apakah ini perlu langsung dirujuk ke rumah sakit, ya, atau memang masih bisa diperiksa dulu. Kalau memang bisa diperiksa laboratoriumnya, karena untuk menentukan atau untuk mencurigai ini hepatitis akut misterius itu ada pemeriksaan enzim di hati, ya. Ini nanti tergantung apakah bisa diperiksa atau memang sudah harus dirujuk. Dan dari Kemenkes sudah ditunjuk 19 rumah sakit rujukan untuk paling tidak
menangani hepatitis akut misterius ini. Dan kalau di Jawa Barat, yaitu rumah sakit terbesar, rujukannya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Setelah ini kalau ada mungkin tanya jawab ya, baik silakan kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Yoga atas paparannya. Ada banyak sekali hal yang di-highlight di sini ya, bahwa hepatitis itu memang ada infeksi ya, kalau yang merebak sekarang memang tergolong infeksi ya dok ya. Dan kita harus mengetahui gejala-gejalanya secara dini karena dikhawatirkan akan terjadi gejala yang lebih lanjut sehingga nanti terlambat begitu ya untuk penanganannya. Dan ada pencegahan, tentu saja pencegahan dengan PHBS yang terutama ini berkaitan dengan saluran cerna. Dan nah ini satu nih yang saya juga lumayan deg-degan juga nih dok, melalui udara ya, kita kemarin sudah pengalaman ya dengan COVID 2 tahun lebih dan sampai sekarang masih belum dinyatakan Bebas ya. Untuk bebas COVID sebetulnya. Nah ini juga karena kalau kita lihat ini anak-anak seringkali nggak pakai masker dok, orang tuanya pakai masker tapi anak-anak enggak gitu ya. Baik, barangkali nanti ada yang mau bertanya, kita simpan dulu pertanyaannya yang secara langsung, tapi kalau mau bertanya melalui kolom chat dipersilahkan ya. Jadi kita akan beranjak pada sesi berikutnya dengan narasumber kedua dulu sebelum kita akan bicara lebih lanjut dengan Dr. Yoke mengenai hepatitis ini. Saya akan sapa dulu narasumber kita, satu lagi nih. Nah, ini dia. Sudah hadir. Umu Sajad. Assalamualaikum Umu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Emma, Bu Dr. Yoke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir di Zoom kita pagi ini ya. Alhamdulillah. Saya akan sedikit nih bicara tentang CV-nya Umu, walaupun Umu sudah banyak dikenal tentu saja ya. Ya. Jadi Umu ini tentu saja sudah banyak malang melintang nih di sosmed ya, saya sering lihat. Adalah istri dari Ustadz Fatih Karim, alumnus dari PB ya Umu ya. Dan sekarang menjadi co-founder dari Cinta Quran Foundation dan Cinta Quran Learning, kemudian Ketua Umum Komunitas Kawan Sejalan, dan owner dari Kedai Bang Alif ya, dan sering sharing di berbagai majelis taklim dan di perkantoran juga. Nanti barangkali bisa juga ya sharing di kantor kami juga, Bu. Ya. Masya Allah. Iya. Hari ini kita nih sedang bicara tentang hepatitis nih, Umu. Jadi memang kalau kita kemarin ribut dengan COVID nih, ternyata sebelum beres COVID ini muncul lagi ada fenomena baru ya, ada penyakit baru yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Artinya memang kita harus mewaspadai ini. Nah, ini tentu saja banyak yang khawatir ya, ini apakah jadi pandemi, takut juga gitu ya, ataukah yang namanya orang tua, karena ini banyaknya kena pada anak-anak ya. Sejauh ini penelitian ini menunjukkan di anak-anak ini akan merasa was-was gitu ya, apalagi tadi ada penularan yang diduga selain melalui saluran cerna ini ya, juga ada melalui saluran nafas. Ini bikin kita juga jadi khawatir nih. Nah, mohon ada pencerahan dari Umu mengenai topik kita pagi ini, dan mudah-mudahan setelah kita selesai bicara nih, diobrolkan di sini, itu lebih tenang nih kita menghadapinya. Baik, silakan Umu. Jazakillah sanul jaza, Dr. Emma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu solihah yang dimuliakan Allah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Mumpung ini masih di bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu solihah yang dimuliakan Allah, yang disayang Allah, yang dicinta Allah, bahagia sekali pagi hari ini Al-Fakir bisa membersamai ibu-ibu semuanya di ruang Zoom Rumah Singgah Al-Fatih. Setelah kita mungkin sekitar 2 minggu yang lalu sempat break karena mudik, lebaran, silaturahmi ya, bersama dengan keluarga yang mungkin 2 atau 3 tahun belakangan ini tidak bisa kita temui karena pandemi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi bersama dengan keluarga masing-masing. Sempat agak slow ya, slow kajiannya, slow responnya, slow balas WA dan yang lain-lain. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk memanaskan semangat, kemudian juga untuk memberikan ikhtiar terbaik sebagai manusia dan menjaga semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas semua apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk salah satunya adalah bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Caranya adalah dengan menjaga kesehatan kita, keluarga, suami, anak-anak, orang tua, dan semua orang yang kita cintai. Hari ini, Masya Allah, bahagia sekali saya bisa bertemu dengan guru kita bersama, ada Dr. Yoke bersama dengan kita. Tadi waktu dibacakan CV sama Dr. Emma, Dr. Yoke ternyata selesai kuliah tahun 81. Bu dokter, saya 81 baru lahir. Ini teh harusnya sungkem sama Dr. Yoke, ya Allah. Kurang, mohon maaf lahir batin. Tadi gini, wah Dr. Yoke berarti sebaya sama ibu saya, lebih kurang gitu ya. Makanya manggilnya Bunda aja. Iya. Makanya manggilnya Bunda aja deh. Allahu Akbar, salam takzim Dr. Yoke. Mudah-mudahan nanti pas saya lagi ke Bandung ada kesempatan untuk ngobrol, belajar, berilmu kepada ibunda kita bersama Dr. Yoke. Dan Masya Allah teman-teman semuanya, ilmu yang beliau sampaikan kepada kita tadi adalah ilmu yang luar biasa. Karena ketika kita bicara tentang hepatitis, benar apa yang dikatakan oleh Dr. Emma tadi. Saya sendiri ketika dapat berita tentang hepatitis akut ini, yang kebayang di kepala saya, kok anak-anak bisa kena hepatitis gitu? Karena biasanya kena hepatitis itu kan orang yang udah gede, yang dia capek, kerja gitu ya, hatinya kena, itu baru bener gitu ya, kerja keras gitu. Tapi anak-anak, ya kerjanya anak-anak apa? Ya main kan gitu ya, paling sekolah gitu. Pulang sekolah di rumah apalagi main, apalagi kalau anak sekarang mungkin gadget gitu ya. Apa yang bikin dia kena hepatitis gitu? Itu pertanyaan besar yang ada di kepala saya ketika dapat berita tentang hepatitis. Apalagi kebetulan suami saya pernah punya riwayat kena hepatitis zaman dia kuliah dulu. Ya iyalah, orang tidur kurang, terus banyak begadang gitu ya. Maklumlah aktivis ya di kampus zaman dulu di Unpad. Jadi suami saya tuh adik kelasnya Bu Dr. Yoke, sama-sama kuliah di Unpad juga. Kalau saya kebetulan anak Bogor kuliahnya ya. Nah itu beliau kena hepatitis, oh ya wajar lah, tidur kurang, makan nggak bener kan, terus juga banyak begadang, ngerjain ini itu, kecapean, wajar kena hepatitis. Kenapa anak-anak sekarang bisa kena? Apalagi ada kata-kata akut itu tadi, itu yang bikin kita orang tua jadi makin, aduh akut, berarti udah bahaya banget nih kalau anak-anak kena hepatitis. Dengar hepatitis aja kita udah worry banget ya sebagai orang tua, apalagi ditambah kata akutnya gitu. Walaupun ternyata tadi Dr. Yoke menyampaikan, oh hepatitis itu ternyata ada yang akut, ada yang kronis gitu ya. Oh kita sih belum masuk kronis ya, tapi sih gini ya, kalau kata ibu-ibu zaman sekarang, amit, jangankan kena yang kronis, yang akut juga kita nggak mau kena gitu ya. Ya iyalah, siapa yang mau anak-anaknya sakit? Jangankan anak-anak kita kena hepatitis, anak kita demam, demamnya baru 38 aja gitu, aduh anak sakit gimana dong demam
gitu, udah kayak gitu ya sebagai orang tua, apalagi mereka kena hepatitis. Maka apa yang disampaikan oleh Dokter Yoke tadi, ibu-ibu solihah yang dimuliakan Allah, terkait dengan bagaimana sih sebetulnya gambaran tentang hepatitis itu sendiri, kemudian apa bahayanya ketika tidak ditangani secara serius oleh kita sebagai orang tua gitu ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya, ternyata Masya Allah ya, ada ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencegah ketika kita tahu bahwa ternyata WHO sudah menjadikan ini sebagai kondisi luar biasa gitu ya. Berarti kita harus lebih aware, lebih waspada gitu ya. Kalau kata orang tua zaman dulu, jaga anak itu mesti kayak berlian. Jaga anak tuh mesti kayak jaga berlian, harus hati-hati banget gitu ya, karena memang anak-anak itu kan mereka nggak concern pada masalah kesehatan, main pasir yang main pasir aja gitu ya, makan sembarangan yang penting enak gitu ya, jajan cilor di mana-mana, telur gulung dibeli juga di pinggir lapangan gitu ya. Nah itu yang namanya anak-anak, sehingga kita sebagai orang tua yang perlu dapat informasi tentang hal ini untuk kemudian bisa menjaga kita. Jazakillah sanul jaza, Dokter Yoke, ini ilmunya Masya Allah luar biasa sekali buat kami semua yang ada di sini, jadi lebih aware terhadap penyakit ini, nggak takut berlebihan, tapi lebih kepada tindakan kewaspadaan dan pencegahan sebetulnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara tentang sakit itu sebetulnya adalah kodok dari Allah ya. Ya kalau ditanya siapa sih orang di muka bumi ini yang ini sakit, nggak ada ya. Satu pun nggak ada yang mau sakit. Mulai dari anak-anak yang udah ngerti sakit sampai orang tua kalau ditanya pasti nggak ada yang mau sakit gitu ya. Bunda saya, ibu mertua, sekarang beliau sedang dalam kondisi stroke sudah 2 tahun ini. Mohon doanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Beliau tuh kalau ditanya mau sakit ya enggak gitu. Nggak kepengen ada di kursi roda, pengennya bisa aktif gitu. Walaupun istilah kata gini, beliau udah puas gitu masa mudanya pergi kemana-mana melanglang buana, nggak usah nunggu anak mantunya bisa nemenin, beliau bisa pergi kemana aja. Kalau kata orang mah kakinya panjang gitu ya. Itu aja segitunya dalam tanda kutip sudah puas dengan masa muda beliau kemana-mana aja, nggak kepengen sakit, apalagi yang masih muda-muda kayak kita. Jadi nggak ada di antara kita yang ingin sakit, semuanya pasti ingin sehat gitu. Kalau ditanya mau sakit nggak, jawabannya nggak mau sakit gitu. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut, apa yang kita lakukan untuk berikhtiar agar kita sehat? Nah ini tuh yang suka masalahnya ada di sini ya Dokter Yoke. Semua orang nggak kepengen sakit, tapi untuk mencegah atau menjaga dirinya supaya tetap sehat, mereka tuh nggak mau gitu, makan sembarangan, olahraga nggak mau gitu ya. Terus juga kalau dikasih tahu juga, oh udah tahu kok, nggak usah dikasih tahu, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ya susah gitu untuk menjaga kesehatan. Jadi intinya begini, ternyata ada sakit yang memang benar-benar kodok dari Allah, tetapi ada sakit yang kita sendiri itu mengundang sakit itu datang. Nah, kalau sakitnya yang benar-benar kodok dari Allah, kita memang harus menerimanya sebagai sebuah ketetapan Allah, yang ini insya Allah sudah Allah berikan pada setiap manusia sesuai dengan kadarnya. Kalau kita lihat bagaimana kondisi anak-anak para pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih, ibu-ibu yang Allah, kita melihat mereka adalah orang-orang yang Allah pilih, Allah tetapkan sakitnya memang sudah dari Allah. Itu kan adalah kondisi-kondisi yang memang siapapun yang meminta itu gitu. Mereka sehat, kemudian ada yang cuma demam 2 hari, lalu kemudian ketika dideteksi, oh ternyata kankernya sudah stadium 3 misalnya gitu ya. Atau ketika lahir ternyata kondisinya memang sudah hidrosefalus gitu. Itu memang betul-betul ketetapan dari Allah atau takdir dari Allah. Tetapi ada sakit yang kadang-kadang kita sendiri yang ngundang. Misalnya udah tahu badan nggak kuat, pergi keluar malam-malam nggak pakai jaket, itu kan undang sakit ya, kayak gitu nggak usah lah. Terus apalagi udah tahu misalnya badan juga nggak kuat kalau minum es siang-siang, ya nggak usah lah minum es siang-siang. Nah itu kadang-kadang kita juga nggak nahan selera. Nah inilah yang disebut dengan mengundang sakit.
sakit. Jadi sakit tuh nggak usah diundang. Karena Allah sudah memberikan kita satu tools yang namanya tubuh, mulai dari kepala sampai dengan rambut sampai dengan ujung kaki, itu untuk kita jaga. Karena ketika kita menjaga kesehatan, kemudian kita bisa memaksimalkan dalam kesehatan, baik untuk diri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan lain sebagainya, ini nanti akan berefek besar pada ibadah yang juga bisa maksimal kita kerjakan. Berasa ya kalau udah di atas 40 nih, kayak saya udah di atas 40, Bu Dokter, ini kadang-kadang bangun pagi udah mulai ngerasa, aduh gitu ya, bangun pagi tuh mestinya seger, bangun pagi tuh malah jadi nggak seger. Terus sujud yang tadinya bisa panjang, sekarang sudah mulai susah. Terus apalagi pinggang udah mulai ngerasa sakit ya, asam urat udah mulai jadi teman sehari-hari ya. Makan seafood udah nggak bisa kayak dulu, makan satu udah mikir, aduh kolesterol bakal naik, udah kayak gitu ya. Jadi harusnya itu dijaga supaya apa? Supaya kita bisa maksimal dalam ibadah. Kebayang ya betapa nikmatnya ketika kita bisa sujud panjang di dalam tahajud-tahajud kita. Enak banget ya kalau kita masih bisa tetap saum Senin Kamis, bahkan saum Daud, saum Ramadan begitu ya. Ibu mertua saya sudah tidak bisa saum sekarang karena kondisi mah beliau sudah sangat kronis ya. Itu kalau saum benar-benar nggak kuat, jadi beliau sudah beberapa tahun terakhir ini nggak bisa saum. Dari situ kita bisa belajar bahwa oh ternyata nikmat banget kalau sehat dan menjaga kesehatan. Sehingga kalau kita dapat kesempatan untuk mendapatkan ilmu terkait dengan pencegahan penyakit, salah satunya adalah hepatitis akut pada anak-anak seperti yang hari ini kita ikuti, ini adalah satu momen yang nggak boleh kita lewatkan. Namanya juga momen, dia nggak akan terulang. Belum tentu lagi nanti kita akan dapat materi tentang ini di lain waktu. Jadi kalau diizinkan sama Dokter Yoke, slide-slide beliau tadi di-share buat kita, itu harus dibagikan sama banyak lagi ibu-ibu di luar sana yang mungkin pagi ini nggak berkesempatan untuk ikut, agar mereka tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika anak-anaknya mengalami gejala awal hepatitis akut seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Yoke. Karena sekilas kalau kita perhatikan tadi ternyata gejala awalnya tuh ya cuma demam-demam biasa gitu ya Dokter Yoke ya. Cuma demam biasa, cuma demam biasa, udahlah gitu ya. Terus cuma sakit-sakit badan gitu, itu mah biasa gitu. Tapi ternyata kalau itu tidak ditangani lebih lanjut, dia bisa berefek berat kepada anak-anak kita. Jadi ini yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Apa itu menjaga kesehatan? Berikhtiar menjaga kesehatan. Karena tubuh kita punya hak. Dia punya hak untuk dijaga, dia punya hak untuk diurus ya, dia punya hak untuk mendapatkan asupan makanan bergizi, asupan pola hidup yang juga benar ya, dia punya hak atas itu. Itulah bentuk kesyukuran kita atas tubuh yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena Masya Allah ya, insya Allah kita semua yang hadir di sini, Allah berikan panca indera yang sempurna. Allah berikan tubuh yang lengkap. Di luar sana ada banyak orang yang ingin seperti kita, ingin punya dua mata untuk melihat, tapi tidak Allah berikan. Di luar sana ada banyak orang yang ingin punya dua kaki untuk bisa berlari, tapi Allah tidak berikan itu kepada mereka. Di luar sana ada banyak orang yang ingin punya dua tangan sehingga mereka bisa megang apapun yang mereka mau, tapi Allah tidak berikan itu kepada mereka gitu. Di luar sana ada orang yang ingin punya paru-paru yang sehat gitu, tapi ternyata Allah kodokkan paru-paru mereka sekarang sedang bermasalah. Di luar sana ada orang yang ingin punya dua ginjal sehingga kerjanya tidak terlalu berat, tapi Allah berikan mereka satu pada saat ini karena yang satunya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Nah, kita yang hadir di sini, insya Allah semuanya dalam kondisi sehat. Sehat fisiknya, insya Allah sehat batinnya, insya Allah juga sehat kantongnya. Ya, amin, Allahumma amin. Nah, jadi kalau udah sehat semuanya, lalu kemudian kita tidak maksimal dalam beribadah,
Allah katakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal azabi lasyadid. Kalau orang mereka bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, termasuk salah satunya adalah nikmat sehat, maka Allah pasti akan tambah nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi buat kita gitu. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, salah satunya adalah ketika kita diberikan sehat, maka kata Allah, ya tunggulah yang akan datang nanti adalah azab, 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 azab gitu. Kenapa? Ya karena kalian jadi orang-orang yang kufur nikmat. Udah dikasih sehat nggak dijaga, udah dikasih sehat pola hidupnya nggak benar, udah dikasih sehat gitu ya, tapi nggak mau pakai masker gitu, udah dikasih sehat tapi sekarang pola hidupnya udah nggak sehat lagi gitu. Nah ini yang khawatirnya nanti ketika kita tidak bersyukur atas badan yang sudah Allah berikan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang tergolong kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari golongan ini karena Allah akan mungkin akan memberikan pertolongan maka kita tidak akan bisa lagi merasakan yang namanya nikmat. Kalau kita sudah terbiasa dengan kemaksiatan, maka tidak akan ada lagi rasanya nikmat ketika kita melakukan ketaatan. Karena wajah kita, mata kita, pikiran kita, hati kita sudah dipalingkan oleh setan. Yang nikmat itu malah ketika kita bermaksiat, yang timpan itu ketika kita kufur gitu ya. Kalau kita taat itu malah apa sih gitu, nggak ada enak-enaknya, malah terlalu banyak tantangannya gitu ya, terlalu banyak tantangannya, nggak boleh makan ini itu, nggak boleh minum ini itu, hidup cuma sekali, harusnya dinikmati gitu ya, orang banyak bilang kayak gitu. Jadi mestinya udah deh, nggak usah bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum ini, nggak boleh minum itu, harus pakai masker, harus cuci tangan. Tadi Dr. Yoke menyampaikan kepada kita cara cuci tangan yang benar. Kalau kita kan cuci tangan cuma gini, cek 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 cek, udah, yang penting kena air. Sabun, udah, kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting tangan basah. Udah gitu aja ya. Ya persis gitu kayak anak-anak cuci tangannya. Padahal ternyata cuci tangan itu ternyata ada, digosok tengahnya gitu ya, Masya Allah gitu. Cuci tangan yang benar ternyata kayak gitu. Jadi Masya Allah ya, cuci tangan saja itu ternyata ada resepnya dari Dr. Yoke. Kalau saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan teman-teman terapas pengobatan akhir zaman, mereka menyampaikan bahwa cara cuci tangan itu ternyata itu membuat semua syaraf-syaraf yang ada di tangan lagi gitu, dan itu tuh malah yang terbaik ya, sampai di sini syaraf kita juga kan ikut hidup gitu ya, di ujung-ujung tangan yang ada di sela-sela gitu. Itu baru ngobrol tentang cuci tangan, belum lagi hal yang lain. Jadi ini catatan pertama. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, khususnya adalah nikmat sehat. Dengan cara apa? Menjaganya secara maksimal. Jadi nggak usah ngundang-ngundang penyakit. Berarti apa? Nih poin yang sebelah sini. Salah. Nah, sebelah sini. Pencegahan. Nah, itu tuh poin pertama yang harus kita kerjakan gitu. Kita tahu bahwa ternyata sekarang ada sakit yang namanya hepatitis akut yang dia masih misterius, yang gejalanya yang penyebabnya belum tahu apa. Karena tadi ada virus A, B, C, D, bukan itu penyebabnya. Masih diteliti oleh para ahli. Berarti khawatir, ya wajar sebagai manusia, tapi nggak usah lebay juga. Udah dikasih sama Dr. Yoke. Ada kok cara-cara untuk mencegahnya, itu yang dimaksimalkan. Tidak hanya terkait dengan hepatitis akut, tapi juga penyakit-penyakit yang lain gitu. Kalau bisa dicegah, nggak usah diobati. Kenapa? Karena sekarang ini sakit itu mahal. Jadi yang mahal itu bukan sehat, tapi sakit. Di sini Masya Allah ya, ada teman-teman dari RSAF. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan teman-teman RSAF udah bikin kajian ini ya. Kalau kita nanya nih sama pengurus RSAF, teman-teman ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mereka bisa cerita dari A sampai Z bagaimana perjuangan semua pengurus RSAF untuk nemenin anak-anak para pejuang kesembuhan. Mulai dari obatnya, mulai dari
operasinya, mulai dari pasca operasinya, mulai dari susunya, pampersnya, kemudian ada bahkan tempat tidur khusus bagi penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Itu semuanya butuh uang. Dan itu bukan sedikit, nggak kecil gitu. Bisa sampai ratusan juta rupiah kalau dikumpul-kumpul dan diakumulasi. Jadi sakit itu mahal. Jadi kalau masih bisa kita cegah, yuk dicegah. Jangan sampai sakit. Jadi nggak usah penyakit itu diundang. Ini catatan pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap kita kalau kemudian kita sudah sakit, apapun bentuk sakitnya. Mau itu penyakit menular atau tidak menular, penyakit ringan ataupun penyakit berat. Nah, kalau kita bicara tentang sakit berat, lagi-lagi RSAF itu bisa menjadi salah satu tempat di mana kita kembali bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang udah Allah beri kepada kita. Di RSAF itu kita nggak akan menemukan ada anak yang cuma sakit kepala, terus abis itu minum paracetamol selesai. Enggak. Di RSAF itu kita nggak akan temukan anak-anak yang cuma jatuh dari sepeda terus berdarah sedikit, cuma dikasih betadin 3 hari lukanya langsung sembuh. Enggak. Kita nggak akan ketemu penyakit-penyakit kayak gitu. Itu mah penyakit anak-anak kompleks. Tapi kalau di RSAF itu yang kita temukan adalah anak-anak yang mereka kanker mata, kanker tulang, hidrosefalus, kemudian pendarahan otak, dan yang lain sebagainya. Bahkan penyakit yang saya tuh nggak pernah dengar sebelumnya, saking langkanya penyakit itu di RSAF ada. Jadi kalau kita mau cari penyakit-penyakit langka gitu ya, penasaran, sakit jenis-jenis penyakit tuh apa aja sih, ke RSAF deh. Saya aja sampai sekarang tuh ada sakit yang dialami oleh pejuang kesembuhan tuh yang saya sampai sekarang tuh lupa namanya. Tiap datang ke sana, sakitnya apa? Teh Cici, saya bilang sama Teh Yesi. Ini oke ingat. Sampai di rumah lupa lagi, saking namanya aneh. Dan itu ada. Jadi semua yang ada di RSAF ini tergolong penyakit-penyakit berat. Nah, kalau kita baru Allah berikan sakit yang ringan, lalu kemudian kita sudah banyak protes sama Allah, malu sama anak-anak yang ada di RSAF. Sejak suami, kemudian Cinta Quran, dan kami bersama dengan teman-teman RSAF, tiap kali kita sakit di rumah, mau kita, mau anak-anak gitu ya, mau ibu mertua gitu ya, itu langsung gini, nggak usah lebay deh sakitnya. Ingat nggak di RSAF anak-anak sakitnya gimana? Udah jadi malu sama diri sendiri. Oh iya ya, aduh kenapa banyak ngeluhnya, padahal cuma demam doang. Aduh kok banyak ngeluhnya, ini mah cuma sakit angin, cuma masuk angin doang gitu. Udah deh nggak usah banyak ngeluh deh. Lihat tuh anak-anak di RSAF, bukan cuma mereka dapat Allah berikan kodok sakit yang berat, tetapi juga secara ekonomi orang tua mereka tidak mampu. Jadi udah double-double gitu ujian yang Allah berikan. Lah kita, istilah kata mah cuma minum paracetamol doang, istirahat, rehat gitu 2 hari, sehari insya Allah sehat. Jadi kalau Allah sudah berikan kita sakit dan kadar sakit kita itu masih tergolong ringan, bersyukurlah kepada Allah. Loh, kok sakit bersyukur sih? Gimana ceritanya gitu? Udah sakit bersyukur gitu. Karena sakit itu, kata Rasul, dia bisa menghapuskan dosa-dosa. Salah satu cara dari Allah untuk membersihkan dosa-dosa dan kemaksiatan seseorang adalah memberikannya sakit. Ketika dia sakit, lalu kemudian dia ikhlas dengan sakitnya, maka Allah akan membersihkan jiwanya. Maka sakit itu adalah kondisi paling pas buat kita untuk melakukan taubatan nasuha. Banyak beristighfar, banyak berzikir, menyebut nama Allah gitu ya, daripada kita ngomong aduh sakit gitu, mendingan istighfar. Daripada kita nangis, mendingan zikir. Karena dengan zikir dan istighfar yang kita sampaikan itu insya Allah malah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan dengan itu Allah karuniakan kita kesembuhan, Allah tambahkan kesabaran, dan Allah jadikan itu sebagai pahala-pahala buat kita. Kita ingat ya bagaimana seorang nabi yang Allah berikan sakit yang sangat
sangat lama, lebih dari 20 tahun Allah karuniakan beliau sakit gitu ya. Lalu kemudian ketika beliau diminta oleh istrinya, berdoa dong sama Allah agar kamu diberikan kesembuhan. Beliau katakan apa? Enggak. Aku malu kepada Allah ketika aku memohon kesembuhan. Kenapa? Karena Allah baru memberikan aku sakit sedikit, sementara Allah sudah memberikan aku nikmat berkepanjangan sebelumnya. Istilah kata mah lebih lama senengnya daripada sakitnya. Lalu kenapa aku harus meminta kesembuhan sekarang ketika Allah sudah memberikan aku begitu banyak kenikmatan? Masya Allah. Ya mungkin kita derajatnya tidak bisa sampai di sana ya karena beliau nabi. Sementara kita manusia biasa. Tetapi kita melihat ada anak-anak yang Allah kirimkan untuk menjadi guru-guru kehidupan buat kita. Semua yang ada di RSAF, anak-anak yang ada di RSAF itu jadi guru kehidupan buat kita. Kalau sekilas kita melihat yang ada di RSAF, kelihatan nggak mereka sakit? Enggak, main kayak biasa. Istilah kata gini, orang kalau datang akan percaya, bener lagi sakit. Masa sih lagi sakit? Itu kelihatannya baik-baik aja, fine-fine aja. Ya, kalau lagi nggak ngedrop. Kalau pas lagi ngedropnya, Allahu Akbar walillah ilham. Teman-teman pengurus RSAF bisa cerita banyak kepada kita bagaimana mereka menemani perjuangan anak-anak di RSAF. Ada yang Allah sembuhkan, ada juga yang sudah Allah panggil pulang. Yang terdekat, beberapa waktu yang lalu pada saat akhir Ramadan, kalau saya nggak salah ya, itu salah satu pejuang kesembuhan Adit yang umurnya baru sekitar 1 tahun lebih atau kurang dari 2 tahun, Allah panggil pulang. Beliau Masya Allah ya, mudah-mudahan dan insya Allah pasti menjadi tabungan akhirat untuk ayah ibunya. Masih bersih, masih suci, belum balik, insya Allah akan menunggu ayah ibunya nanti di pintu surganya Allah. Iri kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini poin yang kedua. Jadi kalau kita sudah Allah berikan sakit, lalu kemudian kadar sakit kita ternyata masih ringan, tetaplah bersyukur kepada Allah. Dan lihatlah orang-orang yang sakitnya jauh lebih berat daripada kita. Bersyukurlah Allah memberikan kita sakit hanya ringan. Dan itu harusnya membuat kita bisa memaksimalkan sakit kita itu untuk kemudian menjadi cara kita untuk membersihkan semua khilaf. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga. Ketika kemudian kita Allah karuniakan sakit yang berat atau anak-anak kita berada dalam kondisi sakit yang berat, perlu adanya lingkungan yang mensupport kita. Menurut saya ini sangat penting. Karena akan sangat sulit ketika kita sendirian gitu. Rasanya akan sangat berat. Maka kita perlu adanya komunitas yang bisa membantu kita, bisa jadi yang penyakitnya sama atau penyakitnya berbeda, tetapi sama-sama penyakit berat, agar bisa saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Lagi-lagi, Rumah Singgah Al-Fatih ini menjadi support system bagi para orang tua yang mereka anak-anaknya berpenyakit berat. Kebayang ya, kalau one man show, pergi ke rumah sakit sendiri, pulang dari rumah sakit, pulang ke ngobrol, suami sama istri sama-sama udah pusing, ngelihat anak sakit, belum anaknya ada 5 misalnya, yang 4 mau sekolah, yang 1 sakit, bolak-balik, biayanya udah berapa, ditambah lagi belum yang sekolah, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman yang untuk berbagi, untuk sharing. Maka ketika mereka bersama-sama ada di Rumah Singgah Al-Fatih, tinggal di sana, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menyabarkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Masya Allah ya, di RSAF itu saya melihat orang tua saling bantu. Ada yang satu lagi ke kamar mandi, yang satu tolong ya jagain anak saya, dijagain. Jadi anaknya bukan cuma satu, tapi semua yang ada di RSAF itu menjadi anak dari semua penghuni yang ada di dalamnya. Ini support system sangat diperlukan. Termasuk ketika anak-anak kita mengalami juga sakit yang berat. Salah satunya adalah hepatitis ini tadi. Kita perlu adanya support system untuk kita bisa memahami bagaimana sih sebetulnya sejauh apa dampak dan bahayanya dari penyakit ini gitu. Sehingga kita perlu adanya dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya untuk menginformasikan kepada kita sejauh apa sih ikhtiar yang bisa kita lakukan dan apa sih bahayanya gitu ya. Bagaimana cara pencegahan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua adalah bersama dengan komunitas
yang mereka memang concern pada penyakit-penyakit berat tertentu. Misalnya kalau ada komunitas yang mereka concern pada masalah hepatitis, atau komunitas yang concern pada masalah kanker misalnya, atau komunitas yang fokus pada masalah hidrosefalus misalnya, itu saran saya kita masuk di dalamnya. Agar apa? Agar kita punya informasi yang tepat dan nggak lebay gitu ya, dan nggak salah, informasi yang benar tentang penyakit itu sendiri. Lalu kemudian kita bisa menentukan bagaimana pengobatannya. Dan yang terakhir adalah ketika Allah karuniakan kita sakit, tetaplah kita berhusnuzon kepada Allah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena Allah katakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika hambaku punya prasangka baik kepadaku, maka semua jalan-jalan kemudahan akan terbuka. Ketika kita sudah menganggap bahwa ini Allah zolim, harusnya Allah nggak kayak gini, harusnya bukan anak saya yang sakit, harusnya anak orang lain yang sakit, saya kayaknya udah 100% deh buat Allah, kenapa Allah berikan ini? Nah, ini adalah sikap yang tidak layak kita sampaikan kepada Allah yang sudah memberikan kita nikmat begitu banyak sepanjang kita hidup, sepanjang kita menikah, dan sepanjang anak-anak kita bersama dengan kita. Berhusnuzon teruslah kepada Allah, ini adalah ketetapan terbaik dari Allah buat kita. Ketika Allah turunkan satu penyakit, maka insya Allah bersamaan dengan itu sudah Allah turunkan juga obatnya. Cuma memang keterbatasan kita sebagai manusia, kelemahan kita sebagai manusia, ada beberapa penyakit yang masih belum ditemukan obatnya. Tapi insya Allah, saya yakin dokter-dokter kita, para peneliti-peneliti di tanah air ini adalah orang-orang solih dan solihah, yang dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena kedekatan mereka kepada Allah, maka Allah akan membimbing mereka untuk bisa menemukan obatnya. Karena nggak ada di muka bumi ini penyakit yang tidak ada obatnya. Semuanya Allah turunkan, sudah ada obatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu udah Allah berikan kemudahan. Sepaket kok. Jadi ada susah, ada gampang. Itu udah satu paket Allah berikan. Ada sakit, ada obatnya. Itu sudah Allah berikan satu paket. Sama kayak ada siang, ada malam. Udah satu paket Allah kasih. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu udah satu paket Allah kasih. Jadi kalau ada perempuan sama perempuan, itu paketnya salah, ya. Atau ada laki-laki sama laki-laki, itu juga paketnya salah. Jadi yang kayak gitu nggak usah diikuti. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sesungguhnya ini adalah pengingat buat diri sendiri ya. Ini yang ngomong juga belum tentu yang paling benar, malah yang paling dong-dong di antara ibu-ibu yang hadir di sini. Ini pengingat buat diri saya sendiri dan mudah-mudahan buat kita bersama agar kita bisa melihat sebuah penyakit itu dari kacamata yang benar. Dan insya Allah bersama dengan para dokter-dokter kita yang soliha, ada Bunda Yoke, ada Dokter Emma gitu ya, dan bersama dengan dokter-dokter kita yang solih dan soliha lainnya, insya Allah kita akan dibimbing untuk bisa bersikap yang benar ketika anak kita sedang sakit atau kita sedang sakit, dan tidak cuma itu. Saya yakin dokter-dokter kita juga bisa memberikan penguatan ruhiyah kepada kita ketika kita berkonsultasi kepada mereka. Barakallahu fikum, Dokter Yoke, Dokter Emma, jazakunallah sanul jaza sudah menemani kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi pahala jariah dunia akhirat. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai terpana mendengarnya, Ya, terima kasih banyak, atas pencerahannya pada hari ini ya. Jadi memang ketika kita baik sakit ataupun sehat, ternyata kita harus selalu berikhtiar gitu. Kalau sakit, ikhtiar untuk sembuh. Kalau sehat, ikhtiar menjaga kesehatan. Dan tentu saja kita harus bersyukur ketika sehat, kita juga bersyukur atas kesehatan kita, dan ternyata ketika sakit juga tetap bersyukur gitu, karena mudah-mudahan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Baiklah, kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada yang mau bertanya nih. Umu Kehara, saya persilahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Dokter Bunda Yoke terkait tentang hepatitis.
Dengar ya Bunda, suaranya jelas. Dengeran, Bu. Jadi begini Bunda, terkait dengan hepatitis, tadi juga umum saja ada cerita ya kalau biasanya anak-anak itu nggak mungkin ya kena hepatitis gitu. Nah, kebetulan pengalaman saya pribadi itu suami saya dulu waktu masih kecil, masih TK ya sudah terkena hepatitis gitu. Dokter. Jadi saya pernah dengar katanya kalau orang tua sudah pernah kena hepatitis, bisa jadi anak-anaknya juga lebih rentan ya terkena hepatitis gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan pertama, apakah itu benar? Kemudian jika kita sudah mengalami gejala awal hepatitis itu, apakah ada obat-obatan tertentu yang bisa kita jadikan seperti pencegahan awal sebelum kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu dokter, karena kan mana tahu gitu ya gejalanya tiba-tiba datangnya di malam hari gitu. Kita kan sebagai orang tua kadang panik ya gitu kan, daripada kita berpikir yang aneh-aneh, mungkin ada yang bisa dianjurkan dokter untuk disimpan di rumah obat-obatan tertentu yang bisa untuk pencegahan awal gitu. Nah ini untuk dokter Yoke. Nah selanjutnya yang mau saya tanya kepada Umu Sajat, ini kebetulan masih saudara saya sendiri. Beliau ini sudah lama menderita kanker mulut ya. Nah di awal-awal mungkin masih parah, kemudian sudah mulai sembuh sih sebenarnya. Tapi itu tadi sekarang ini dia akhir-akhir ini jadinya tidak mau sholat begitu Ustadz. Apa alasannya? Katanya karena untuk apa ya gitu, karena toh saya juga nggak sembuh-sembuh juga gitu. Nah saya pengen tanya ke gimana ya cara menasihati yang benar, kebetulan dia juga usianya lebih tua dari saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah ada 2 pertanyaan ini. Silakan kepada Dokter Yoke dulu barangkali. Mangga. Terima kasih untuk Kehara ya atas pertanyaannya. Memang penyakit ini, hepatitis ini sebetulnya bisa menyerang siapa saja. Bahkan begitu bayi baru lahir itu bisa ada penyakit hepatitis. Karena apa? Karena penularan yang berasal dari ibunya sewaktu di dalam kandungan. Jadi ada infeksi pada ibu hamil yang bisa menyerang dan melewati ari-ari plasenta, itu terkena juga bayinya. Dan begitu lahir, kadang bayinya sudah mengalami itu perutnya besar, kemudian setelah diperiksa ternyata menderita hepatitis karena suatu penyebab tertentu yang ditularkan oleh ibunya. Jadi ada, apalagi kalau ibu hamilnya itu menderita penyakitnya itu waktu hamil muda. Jadi hamil muda itu trimester pertama, 3 bulan pertama itu sangat-sangat bisa berpengaruh terhadap janin. Nah, salah satu infeksinya mungkin Jerman measles, dari campak Jerman itu bisa. Kemudian juga ada virus sitomegalo, itu juga bisa ditularkan saat ibunya hamil. Jadi begitu lahir sudah jelas tuh ada kelainan pada bayinya. Lalu kalau misalnya dengan umur lagi ya, seperti tadi ada tadi bilang ya, suami kena hepatitis juga. Lalu Kehara katanya juga suaminya juga kena hepatitis. Tadi diterangkan penyebabnya kan banyak ya. Yang memang sudah cukup sering adalah virus. Virusnya tadi yang sudah kita tahu persis dideteksi adalah virus hepatitis A, B, C, D, E. Nah, kalau yang hepatitis A itu penularannya melalui makanan minuman. Jadi kalau misalnya sampai kena dan tidak yang bahaya, karena hepatitis A ini juga bisa ada bahayanya. Tapi kalau yang penyembuhannya baik itu nggak ada gejala sisa. Jadi kalau sembuh. Yang menimbulkan gejala sisa misalnya jadi sirosis, jadi pengecilan, kemudian kanker hati, itu virus hepatitis B dan C itu bisa menimbulkan. Jadi tergantung penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya hepatitis A itu ya tidak ada resiko untuk menularkan, untuk keturunannya tuh nggak ada. Ya, jadi kalau yang ada dampak kemudian juga jadi jelek itu kalau memang virus penyebabnya lain, misalnya virus hepatitis B, C. Malah tadi kalau bayinya begitu lahir kena, nah itu biasanya kaderolosnya memang biasanya bertambah berat, dan untuk resiko
penyembuhan bisa, bukan sembuh total, paling tidak dia bisa tidak lebih berat, tapi biasanya tergantung kondisi waktu kenanya seperti apa. Jadi memang ada qadarullah yang tadi Umu telah sebutkan ya. Jadi memang penyembuhannya itu sangat-sangat minim. Kemudian bagaimana yang kita harus lakukan ya, pencegahannya ada atau tidak? Pencegahan tadi udah dipaparkan dan di panjang lebar lagi oleh Umu saja ya. Bagaimana kita melakukan pencegahan? Yaitu tadi kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kalau ada lagi sebetulnya vaksinasi ya. Vaksinasi yang bisa itu adalah untuk virus hepatitis A dan B saja. Kalau yang C, D, E itu belum ada. Ya, jadi lagi-lagi pencegahan untuk kebersihan diri, lingkungan itu sangat perlu. Nah, kalau misalnya ada gejala, misalnya cuma demam, ya demam boleh ada obat khusus misalnya untuk penurun panas. Dan hati-hati dengan memberikannya, nggak boleh berlebih, ya harus sesuai dengan yang tertera di itu obat. Sebetulnya kan kalau obat penurun panas memang dijual bebas, tapi hati-hati dengan dosisnya karena salah satu kalau berlebihan terlalu lama itu bisa menimbulkan juga gangguan pada hati. Ya, tapi boleh sebetulnya. Lalu kalau misalnya ada gejala tambahan, kok ada mual, muntah, itu jangan menganggap ini nggak apa-apa dulu, obati dulu, hati-hati dengan itu. Karena tadi deteksi dini itu lebih baik dan pengobatannya hasilnya bisa lebih optimal. Ya, jadi kalau awal mungkin cuma demam atau mensret, tapi mensretnya juga yang ringan, masih boleh diobati di rumah. Cuma batasannya adalah biasanya kalau pada anak, kalau demam berlangsung udah lebih dari 3 hari dengan pengobatan, harus segera mencari pertolongan fasilitas kesehatan. Jadi jangan menganggap ini aman gitu ya. Jadi kita biasanya memakai batasan untuk demam 3 hari. Begitu udah diobatan 3 hari langsung gitu ke fasilitas kesehatan. Tapi lagi-lagi itu juga lihat kondisinya, kalau dengan demam tapi kemudian ada keluhan yang lain ya, anaknya nggak bisa makan, minum, segera lagi. Jadi memang ada batasan-batasan sampai boleh diberikan pengobatan di rumah seperti apa itu ya. Jadi mungkin itu ya Umi Hara ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter Yoke. Kita lanjutkan tadi pertanyaan satu lagi pada Umu. Iya, Umu Kahara dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jangankan dalam kondisi sakit ya, dalam kondisi sehat aja kita bisa up and down. Apalagi kalau kita lagi dalam kondisi nggak sehat. Kita sendiri berasa ya, kalau kitanya lagi nggak enak badan, lagi flu, batuk, demam, masuk angin gitu. Itu yang namanya perasaan itu biasanya akan mudah banget up and down kayak roller coaster ya. Segitunya kita baru sakit yang ringan, yang mungkin 2-3 hari, 1 minggu itu udah sembuh. Apalagi kalau kondisinya penyakit menahun. Saya bisa sampaikan ini karena itu tadi ya, kebetulan kami sekarang mendampingi ibu mertua yang beliau sudah stroke dalam kondisi 2 tahun gitu. Walaupun sudah 2 tahun, beliau tetap up and down gitu. Ada masanya beliau udah nggak apa-apa, mama udah nerima kok ini takdir Allah gitu ya. Tapi ada kondisi di mana beliau juga sedih tanpa sebab. Kalau kita bilangnya apa sih kok tiba-tiba sedih gitu, tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba semua yang lalu-lalu tuh dibuka lagi gitu ya, kayak masalah-masalah ujian yang Allah berikan pada beliau di masa lalu tuh kebuka lagi gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi pada orang yang sedang sakit, apalagi penyakit berat seperti stroke ya, karena beliau nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Istilah kata gini, lisannya masih bisa cerewet gitu ya, otaknya masih bisa mikir gitu, tapi tangan dan kakinya nggak mau nurut gitu. Ayo jalan gitu, tapi nggak bisa jalan. Tangannya tuh, tangan kiri beliau kan udah nggak bisa apa-apain ya gitu. Ayo dong, pegang gitu, nggak bisa pegang gitu. Jadi kan kesel sendiri ya. Kepala, otak tuh masih pengen melakukan ini itu segala macam gitu ya, tapi ternyata badan, kaki, tubuh udah nggak istilah kata udah nggak manut gitu sama perintah otak tuh kan bikin kesel gitu. Nah, kita yang
belum pernah ada di posisi itu, kadang-kadang ngerasa bahwa apa sih gitu. Tapi seandainya kita berada di posisi itu, kita kan paham banget bahwa nggak enak ada di dalam kondisi sakit, tidak bisa apa-apa, sementara otaknya tuh pengen melakukan ini itu, pengen pengen begini begitu dan lain sebagainya gitu. Ya kita sakit biasa aja kan kayak gitu ya. Aduh demam gitu, kayak saya, beberapa waktu yang lalu tuh sebelum Ramadan itu Allah berikan sakit, disentri. Jadi buang-buang gitu ya, muntah-muntah dan lain sebagainya, terus udah nggak sanggup berdiri dari tempat tidur aja udah nggak sanggup gitu, mesti digotong sama abinya anak-anak ya. Itu aja di situ langsung mikir, "Oh, iya ya pantes kalau ibu mertua itu beliau up and down banget." Ya saya yang cuma kena disentri aja udah ngerasa, "Ya Allah, padahal tuh banyak banget PR yang mesti dikerjain, tapi kenapa sih sakitnya sekarang?" Gitu. Nah, jadi sangat wajar kalau kemudian saudara kita atau orang tua kita berpenyakit berat, apalagi menahun, itu kemudian mengalami fase up and down. Nah, disinilah pentingnya menurut saya adalah support dari kita anak-anaknya, atau saudaranya, atau dari pihak dokter sendiri gitu. Jadi kita tuh barengan sebetulnya kerjanya sama-sama. Ini yang satu ini harus untuk dia bisa sehat, untuk dia bisa sembuh, untuk dia bisa survive, untuk dia bisa tetap berhusnuzon kepada Allah, itu nggak bisa hanya dia sendiri, karena dia sendiri juga struggle dengan kondisi dirinya, maka perlu sekali dukungan dari para dokter gitu ya untuk menguatkan, memberikan semangat. Ayo Bu, Ibu bisa, atau ayo Pak, jangan nyerah. Ah, Bapak mah masih muda, masih 17 gitu ya. Padahal udah 71 ya, tapi bilang aja masih 17 Pak, ayo Pak gitu. Bapak masih bisa gendong cucu. Nah, itu kan semangat yang bisa kita berikan. Atau kalau kita anak-anak atau kita saudaranya gitu ya, kita ketika datang ya kita berikan semangat juga gitu. Ayo, katanya pengen jalan-jalan gitu ya. Kayak tadi pagi barusan kami ngajak ibu mertua cari sarapan keluar karena ya itulah salah satu hiburannya beliau ya gitu. Cari sarapan di luar. Kebetulan kami tadi sarapannya di daerah Sentul, ibu-ibu, dan makan di satu rumah makan yang ada roti canai, teh tarik dan lain sebagainya. Kita bawa ibu ke situ karena ibu mertua saya lama tinggal di Malaysia gitu. Ternyata di sana ketemu ownernya yang orang Malaysia asli. Ibu saya sampai nangis ya. Waktu di jalan pulang kita tanya, "Mama kenapa nangis?" gitu. "Iya, Mama rindu banget pengen ke KL lagi. Dulu kan Mama di sana begini." Udahlah ceritanya nostalgia masa lalu ya gitu. Tapi itu bisa lumayan mengobati rindu beliau karena di sana udah kayak, tanah kelahiran kedua walaupun bukan lahir besar di sana, tapi beliau lama sekali tinggal di sana, itu bisa mengobati kerinduan gitu ya. Jadi kita juga paham kondisinya beliau, maka perlu support dari kita. Terus kita bilang apa, "Ayo semangat makanya, minum obatnya, terus, suntiknya jangan pernah lepas," gitu ya, karena beliau sudah harus insulin setiap hari. Terus suntiknya jangan lepas, minum obatnya jangan lepas gitu ya, apa yang disampaikan oleh dokter diturutin ya gitu, jangan bandel ya gitu. Nah, di situ kita sambil ngomong tuh ya. Terus, "Ayo," katanya mau ke KL lagi, "Bismillah, nanti kalau udah sehat, bismillah ada rezeki, kita sama-sama sehat, kita ke sana lagi, jalan-jalan ke tempat dulu Mama tinggal, jualan," gitu, karena ibu saya buka restoran di KL waktu itu. Ke restoran gitu, kemana pokoknya napak tilas deh gitu, nostalgia lagi zaman Mama masih ada di situ, jadi semangat lagi. Nah, itu motivasi yang harus kita berikan sebagai orang yang memang dekat dengannya gitu. Jadi jadilah support system positif buat mereka gitu. Iya tapi kadang-kadang kita yang jadi support system juga up and down juga gitu ya. Apalagi kalau kita yang memang sehari-hari bersama dengan beliau. Kadang-kadang kewarasan kita juga diuji ya, ibu-ibu ya. Kalau udah nemenin orang yang sakit tuh kayaknya gini, kita nemenin anak di rumah sakit. Kayak waktu itu anak saya pernah sakit demam berdarah zaman pandemi. Jadi kan dulu kan kalau lagi pandemi lagi tinggi-tingginya itu nggak boleh tukeran shift ya. Satu orang yang mungkin udah satu orang itu aja sampai sembuh, nggak boleh keluar masuk kan gitu ya. Jadi waktu itu Abang Alif lagi sakit DB, harus dirawat, saya yang nemenin, seminggu ada di rumah sakit nggak keluar-keluar, lumayan juga sih bikin ini otak agak buang gitu ya. Kebayang itu baru seminggu. Coba kalau kita harus menemani orang tua kita yang sakit menahun. Beliau up and down, kita sendiri juga bisa up and down. Jadi kita sendiri pun kalau udah dalam kondisi yang wah ini kayaknya saya butuh healing kalau kata anak muda sekarang, butuh healing, ya udah minta digantiin sama yang lain. Jadi support sistemnya nggak boleh cuma 1-2 orang saja, sehingga anak-anak
dari orang tua yang sedang sakit atau siapapun gitu yang sedang sakit di sekitar kita. Yang jadi support system itu nggak boleh satu orang, tapi harus banyak orang. Saudara harus gantian gitu ya, yang nemenin harus gantian, yang ngajak ngobrol harus gantian gitu. Supaya apa? Supaya support systemnya pun tetap punya kualitas yang baik gitu ya. Kemudian pada saat kitanya dalam tanda kutip waras gitu ya, jadi support system, di situ bisa kita masukkan banyak sekali asupan kepada beliau. Salah satunya adalah asupan ruhiyah itu tadi gitu ya, ngajak ngobrol sambil pijitin kaki, ngajak ngobrol sambil makan gitu. Jangan lupa ya sholatnya, jangan lupa ya baca Qur'annya. Iya, tapi sekarang kok malah baca Qur'annya, sholatnya, ibadahnya kok malah lebih turun dibandingkan dulu. Bisa jadi faktornya adalah karena beliau ngerasa sudah menyerah. Bisa jadi. Ah udahlah gitu. Toh udah sholat, segala macem, baca Quran, sedekah, sakit kok nggak diangkat-angkat sama Allah. Ada yang kayak gitu. Nah disitulah perlu diberikan penguatan. Dengan cara apa? Ya kita kalau waktunya momennya lagi pas nih ya, masuk. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah diceramahin sampai 2 semester gitu ya, itu kebanyakan ya. Jadi apa yang Allah kasih ini hadiah dari Allah supaya nanti waktu Allah panggil udah bersih. Nah, jadi gitu. Jadi dikuatin dengan cara itu. Atau kalau baca Quran, nanti Qurannya akan nemenin waktu di yaumil hisab. Nah, kayak gitu. Udah gitu-gitu aja gitu. Nggak usah yang terlalu panjang kemana-mana gitu. Karena yang dibutuhkan oleh beliau adalah penguatan itu tadi gitu. Kemudian secara pengobatan Tibun Nabawi, menurut saya tidak ada salahnya kalau misalnya beliau juga diruqyah. Karena pada saat kondisi sakit menahun seperti itu, kemudian posisi beliau sedang down, itu sangat mudah bagi gangguan jin bisa mengganggu beliau gitu. Jadi jin itu bisa sangat mudah masuk gitu, sehingga adanya ruqyah tapi yang syariah ya, bukan syirkiyah ya. Nah, itu menurut saya juga bisa dijadikan sebagai alternatif karena bisa jadi memang ada gangguan jin karena orang dalam kondisi sakit. Jadi gini, kemungkinan orang kena gangguan jin, sehat sama sakit, kemungkinan paling besar sakit. Orang sakit itu lebih mudah kena gitu ya. Laki-laki dan perempuan, yang paling mudah kena siapa? Perempuan. Kenapa? Karena kita ada masa menstruasi gitu. Nah, itu lebih mudah gitu. Nah, jadi ini kan beberapa faktor gitu. Oh ya, dia sedang sakit. Boleh nggak kalau misalnya kita ruqyah? Boleh gitu. Dan dengan ruqyah syariah. Insya Allah di daerah-daerah kita sekarang sudah banyak sekali para peruqyah syariah, ustadz-ustadz muda yang mereka memang belajar secara khusus tentang ruqyah, itu insya Allah bisa kita jadikan rekomendasi gitu. Dan kitanya sendiri ketika bersama dengan beliau jangan lupa untuk selalu kalau bisa sholat di dekat beliau, kemudian juga tilawah di dekat beliau, bacakan murotal bersama dengan beliau gitu ya. Bahkan kalau perlu pada saat kita berdoa juga doanya bisa jadi dizohirkan atau dikuatkan gitu. Ya Allah berikanlah kesembuhan kepada uakku misalnya atau pamanku atau tanteku atau siapapun begitu ya. Nah doakan beliau gitu sehingga beliau tahu bahwa oh ternyata yang ngedoain aku banyak gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa menambah semangat dan energi buat beliau seterusnya. Yuk jadi support system buat orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit. Kita semuanya nih sama-sama berjuang. Saya juga sama suami jadi berjuang lagi nemenin ibu yang sedang sakit gitu ya. Kita semua di sini yang sedang berjuang, mudah-mudahan Allah karuniakan kita jadi support system yang kuat supaya orang-orang yang sedang sakit yang ada di sekitar kita juga jadi lebih kuat dan survive dalam menjalani ujian yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik, terima kasih, Umu. Kita akan pertanyaan berikutnya, sudah ada di chat, Bunda Nevia, mengenai kepada Dr. Yoko mengenai hepatitis pada bayi baru lahir. Nah, kebetulan beliau sedang hamil, apakah bisa dideteksi secara awal pada saat dalam kandungan dan sewaktu cek lab, alhamdulillah katanya hepatitisnya negatif. Dan apakah perlu berapa kali mungkin ya pengecekan labnya? Iya. Ya, terima kasih ya Bunda Nevia ini ya. Jadi sebetulnya screening untuk ibu ya untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan hepatitis itu sebetulnya bisa dilakukan sebelum hamil. Kalau di luar tuh biasanya ibu-ibu yang akan hamil biasanya melakukan screening dulu. Contohnya adalah screening untuk istilahnya TORCH, toksoplasmosis, kemudian ada rubella, ada sitomegalo, dan itu yang bisa menimbulkan antara lain hepatitis, jadi kerusakan hati. Dan penyebabnya bukan yang hepatitis A, B, C, D, E, tapi
dari virusnya yang ada. Dan itu kalau terdeteksi itu bisa diobati dulu sehingga aman sebelum hamil bisa sudah ada kesembuhan untuk yang tertentu. Nah, kalau misalnya sudah hamil ya biasanya kemudian baru terdeteksi, nah lagi-lagi lihat ini kehamilannya yang berapa. Kalau hamil muda itu resikonya lebih besar untuk penyakit tertentu karena pembentukan alat-alat tubuh dari bayinya, ya, organnya itu terjadinya waktu trimester pertama. Jadi kalau kenanya waktu trimester awal, resiko untuk menularkan ke bayi lebih besar dan lebih berat. Ya. Nah, ini yang terkait dengan katanya sudah cek hepatitis negatif ya. Mudah-mudahan kalau sudah cek TORCH, tapi biasanya karena apa ya itu memang perlu ada konsultasi dulu. Ibu mau diperiksa atau enggak dengan TORCH karena memang biayanya cukup mahal. Yang sering kita lakukan juga adalah untuk hepatitis B. Ya, itu bisa sebelum waktu hamil. Kalau ibunya masih positif, berarti resiko penularan sewaktu lahir, sewaktu jalan lahir, bukan waktu intrauterin ya, itu ada. Sehingga begitu lahir ada penanganan untuk bayinya, ada penyuntikan 2 kali. Jadi 2 untuk mencegah supaya jangan tertular akut dan juga untuk membentuk antibodi. Mungkin udah pernah dengar Ibu, kalau bayi lahir itu disuntik hepatitis B segera dan salah satunya adalah pencegahan hepatitis. Jadi kalau ibunya sewaktu hamil dari pemeriksaan positif nih ya penular yang bisa menularkan itu ada. Lalu apakah bisa dideteksi kalau untuk bayinya itu beresiko? Biasanya enggak, kita periksa. Periksanya itu adalah ibunya ya, untuk hepatitis. Misalnya ada kelainan yang lain, misalnya kelainan bawaan seperti yang penyakit-penyakit Down syndrome ya, yang mukanya beda itu bisa dideteksi dan bisa kita periksa cairan ketuban dari ibunya sewaktu di dalam kandungan. Dan itu bisa kita tahu, oh ini resikonya untuk ini loh anaknya lahir nanti itu. Walaupun mungkin itu juga ada kodorolosnya juga ya, menurut umum itu. Jadi kalau untuk hepatitis B-nya itu nggak bisa diperiksa untuk bayinya. Yang diperiksa adalah ibunya. Ya. Jadi cukup banyak. Jadi nggak usah apa ya pengecekan lab berapa kali itu nggak sewaktu. Cukup sekali kita tahu ada marker yang infeksius nggak dari ibunya itu. Kalau untuk yang virus hepatitis B. Jadi sebetulnya penyebabnya banyak ya. Jadi salah satunya. Hati-hati makanya ibu hamil betul-betul harus menjaga kesehatan juga. Apalagi awal hamil ya 3 bulan pertama itu sangat-sangat beresiko. Ya, kalau udah lebih tua kandungannya mungkin bisa tertular, tapi biasanya resiko jadi itu tidak terlalu berat. Ini dan Nevia dan menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak Dr. Yoke. Baik, kita sambil menunggu yang lain mau bertanya. Barangkali saya ingatkan juga pada para peserta untuk follow Instagram dari Rumah Singgah Al-Fatih di @rumahsinggah_alfatih_id ya. Silakan, ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada satu nih dari Bunda Neneng. Apakah dengan divaksin hepatitis menjamin tidak akan kena hepatitis yang ini? Dan beliau ayahnya dulu meninggal karena hepatitis. Apakah ada hepatitis yang secara keturunan gitu ya? Dan apa pemicu dari hepatitis itu? Oke, terima kasih untuk Bunda Neneng ya tentang vaksinasi. Memang ada hepatitis untuk virus hepatitis A dan B. Kalau virus hepatitis B itu diberikannya segera setelah bayi lahir, diberikannya juga secara serial. Nanti 2, 3, 4 bulan diberikan lagi. Nah, kalau memang betul diberikan, resiko untuk terkena lebih kecil. Bukan menjamin tidak akan kena 100%, tapi kalau kena tidak akan komplikasi. Ada lagi pencegahan untuk virus hepatitis A. Tadi kan ada A, B, C, D, E. Yang baru ada vaksinasinya adalah A dan B. Sehingga nanti kalau misalnya kena, ini harus dicari, itu bisa ketahuan ini penyebabnya apa. Tapi kalau untuk misalnya hepatitis C kena, D kena, itu belum ada pencegahannya.
Jadi lagi-lagi pencegahannya tadi kewaspadaan bagaimana kita melakukan kebersihan tadi itu ya. Penularannya itu dicegah melalui pencegahan kita tentunya ya. Lalu kalau misalnya ayahnya yang dulu meninggal karena hepatitis. Nah, biasanya kalau ada hepatitis B atau hepatitis C yang kena itu untuk jadi kronis besar. Resiko untuk jadi hatinya seperti mengecil, sirosis, lalu kanker hati itu besar. Jadi mungkin kalau berlanjut itu bukan hepatitis A, tapi hepatitis B dan C. Hepatitis B itu juga bisa menularkan, tapi penularannya tidak gampang. Jadi kalau biasanya ya hubungan seksual, kemudian jarum suntik. Nah, kalau hepatitis A itu penularannya melalui makanan minuman. Jadi masing-masing virus itu sebetulnya ada kekhasannya sendiri. Ya, mungkin kalau meninggalnya karena hepatitis B atau lanjut jadi kronis, jangan-jangan juga bisa kanker hati. Nah, itu resiko penularan tetap ada ke sekitarnya, tapi penularannya kena bekas darah itu. Jadi sebetulnya nggak ada penyakit keturunan ya, jadi penularan sebetulnya ya gitu. Iya. Itu mungkin Bu Neneng ya. Iya, terima kasih Dr. Yoke atas penjelasannya. Baik, sambil menunggu ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi untuk membantu kesembuhan dari pasien-pasien yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih dapat disalurkan melalui rekening BSI 782-782-0077 atas nama Yayasan Cahaya Al-Fatih Nusantara. Baik, Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Untuk 3 penanya tadi akan kami berikan door prize. Mohon menghubungi panitia di nomor 0857 22226603 ya. 0857 22226603. Tadi ada Umu Kehara, Bunda Nevia dan Bunda Neneng ya. Baiklah. Kita akan sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup nih, saya minta kepada Dr. Yoke untuk memberikan tips ya agar anak-anak kita ini sehat nih. Bagaimana nih tipsnya? Silakan Dr. Yoke. Terima kasih Dr. Emma. Ya, lagi-lagi mudah-mudahan apa yang kita sudah paparkan panjang lebar juga dengan Umu, paling tidak ada maaf sebentar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tipsnya ini tadi pencegahan itu adalah nomor 1. Tadi tips dari Umu juga sudah banyak bagaimana kita melakukan pencegahan. Kebersihan juga sebetulnya bagian dari iman Islam ya, Umu. Jadi lakukan yang terbaik untuk anak kita. Ada selain pencegahan dengan kebersihan diri dan lingkungan, ada vaksinasi juga, tapi vaksinasinya masih terbatas. Lalu jaga makanannya. Lagi-lagi nggak boleh jajan sembarangan, cari makanannya harus matang. Kalau jajan pilih-pilih, nggak boleh sembarangan. Lalu karena masih pandemi, apalagi ini ada yang penyakit misterius baru, jangan menganggap udah aman. Jadi anaknya itu dibawa kemana-mana, buat itu tetap jaga prokes itu. Ya, jadi kalau tidak perlu pergi, jangan diajak anaknya ya. Lagi-lagi nutrisi yang baik, pencegahan itu. Awal kalau merasa khawatir segera berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat dulu ya. Mungkin itu lagi-lagi tadi nggak boleh berhenti berzikir, berdoa ya selain mencari pertolongan. Mungkin itu tipsnya Dokter Emma. Terima kasih banyak Dokter Yoke. Dan kepada Umu sama, saya juga mau minta tips nih biar ibu-ibu kalau anaknya sakit tidak panik. Gimana nih Umu? Masih mute Kalau saya tipsnya cuma 1, Dokter Emma, ikuti tips yang disampaikan oleh Bunda Yoke. Udah itu aja. Karena udah di-wrap up jadi 1 oleh Bunda kita. Jadi insya Allah ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bunda Yoke tadi semuanya sudah dibulatkan oleh beliau gitu ya, baik secara penguatan ruhiyah maupun ikhtiar secara
Jadi gini, ikhtiar langit dan ikhtiar buminya sudah disampaikan oleh Bunda Yoke, kita tinggal sama-sama memaksimalkan ikhtiarnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita dari penyakit-penyakit baik ringan maupun berat. Dan kalau Allah tetapkan itu terjadi pada diri kita, itu bukan penyakit yang kita undang, tapi betul-betul memang itu merupakan qadanya Allah. Kalau itu sudah terjadi kepada kita, maka semoga Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, dan menjadi jalan kepada kita untuk lebih mudah mendapatkan surganya Allah. Dan jangan lupa ya, tetap cari support system yang bisa membantu menguatkan kita secara manusia. Karena kita ini lemah. Kalau jalan sendirian itu berat ya. Dilan aja nggak mampu sendirian, apalagi kita ya. Oh enggak juga sih sebetulnya. Insya Allah kalau bersama Allah semuanya akan lebih mudah. Maka tetaplah dekat dengan Allah dalam kondisi sehat maupun sakit, lapang maupun sempit, tua maupun muda, kaya maupun miskin, dan selagi kita hidup teruslah dekat kepada Allah. Allah alam bisawab. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Jazakillah sanul jaza Dr. Emma, Bunda Yoke, sekali lagi jazakillah sanul jaza, dan semua teman-teman yang hadir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada dua narasumber kita yang luar biasa hari ini atas penyampaian materinya, dan saya ucapkan juga kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ya dari Rumah Singgah Al-Fatih dan didukung oleh Cinta Quran Foundation, Kawan Sejalan, Komunitas Cinta Quran, Explore Humanity, Sayur untuk Santri. Dan juga pada para sponsor, Madu Alami, GNC Cookies, Habibati Official, Soleh Men Muslimwear, serta tentu saja pada para peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita tutup ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan kasadayana. Mari kita berfoto dulu sebelum ditutup. Ya, silakan pada admin untuk memfoto. Pada para peserta silakan dibuka kameranya, kita foto dulu bersama. Ya, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Dokter, penjelasannya dan ilmunya, Bunda Eni dan Umu Sajat, semoga sehat selalu. Amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Mangga sadayana izin untuk klip. Mudah-mudahan bisa nanti ketemu secara langsung. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Dr. Yoke hatur nuhun. Mangga izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.